saya akan sampaikan sesuatu yang saya mencoba membuat segala sesuatu simple, ya. Saya mencoba membuat Bapak Ibu memahaminya dengan tidak pakai sulit. Saya mencoba untuk menyederhanakan, ya. Eh, semua yang disampaikan tadi, semua yang disampaikan hari ini tadi, sebetulnya apabila kita sudah pada portal yang benar, kita ini tinggal jalan, tep, 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 karena portalnya udah benar. Yang menjadi masalah adalah ketika engkau, Bapak Ibu, salah masuk portal, ya, salah masuk portal. Saya mau bikin ini sederhana. Saya nggak tahu bagaimana cara Bapak Ibu menangkapnya, tapi belajarlah untuk mengimajinasikan apa yang saya sampaikan ya, karena Tuhan itu selalu bicara kepada saya lewat gambar, lewat imajinasi ya, sehingga apa yang yang saya terima itu gampang gitu loh saya terapkan, ya. Ah, hari-hari ini bukan masanya kita ini santai-santai dan tenang-tenang, ya. Meskipun keluarga mungkin kelihatannya baik-baik saja, ekonomi kelihatannya baik-baik saja, kesehatanmu kelihatannya baik-baik saja, eh, tapi itu bukan hari-hari ini bukan waktunya kita untuk santai-santai. Engkau harus tetap berdoa, ya. Nah, doanya tidak supaya semua permintaanmu dikabulkan, karena sebenarnya Tuhan sudah sediakan semuanya. Coba direnungkan. Kalau Bapak Ibu masuk di portal yang benar, hatimu sudah nggak sombong seperti yang disampaikan Mbak Opi tadi. Ada banyak orang yang sombong, tidak mau mengakui bahwa dirinya luka batin. Toh? Gitu? Ya kan? Ada begitu banyak orang yang punya yang namanya penjara di pikiran, ya, punya kebenaran diri sendiri, masih ada selubung hitam di kepalanya, ya. Nah, itu berarti portalnya masih belum pas. Engkau baru kenal Tuhan kulit, tapi sudah heboh. Sudah baru kenal Tuhan kulitnya, tetapi sudah eh, aneh-aneh gitu loh. Aneh-aneh dalam arti apa ya? Termasuk yang hari-hari ini sedang ramai di internet itu ya. Ya, ini saya sekali lagi mohon untuk keluarga kerajaan surga kita ini satu tubuh Kristus. Hati-hati dengan perkataan kita, baik itu terhadap teman kita sendiri atau hamba Tuhan atau satu gereja ya. Hati-hati, KKS tidak mau ikut-ikut ya. KKS tetap menjadi satu tubuh Kristus. Engkau, kami tidak peduli apakah engkau Kristen, apakah engkau Katolik, yang penting satu firman Tuhan. Kembali. Waktu portalmu sudah benar, engkau tinggal di dalam pintu gerbang. Apa sih portal? Tadi ada yang salah. Saya ngomongkan portal itu apa? Polisi tidur, bukan polisi tidur. Portal itu pintu gerbang, ya, pintu gerbang. Kerajaan surga itu kan alam roh, ya kan? Nah, ini kita bicara tentang dimensi yang tidak kelihatan, yang disampaikan oleh firman Tuhan itu kan juga dimensinya alam roh. Ya, saya, Bapak Ibu semua masuk di dalam pintu yang benar, yaitu engkau menyelaraskan seluruh hidupmu sesuai dengan firman Tuhan, maka engkau sedang masuk di portal yang benar. Waktu engkau masuk di portal yang benar, sesungguhnya semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Termasuk misalnya engkau sedang sakit, tidak merengek-rengek untuk disembuhkan karena kesembuhan itu sudah ada di situ. Tinggal engkau menemukan firman Tuhan yang mana. Misalnya lagi sakit, Yeremia 33 ayat 6. Matius 9 ayat 35.
Markus 5 ayat 34. Pokoknya banyak sekali. Doanya bukan minta kesembuhan, tapi engkau jalan. Lihat saya, doanya kalau engkau sakit ya, jangan sebentar-sebentar merengek-rengek minta kesembuhan. Pastikan bahwa engkau sudah masuk di portal yang benar. Apa? Engkau sudah mengampuni, enggak kepahitan, enggak ada kesombongan, enggak ada konflik. Pokoknya sudah ada di kabel yang benar, portal yang benar. Tinggal kalau engkau sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sendiri sudah berfirman bahwa Tuhan tidak akan menimpakan sakit penyakit apapun di dalam hidupku, bahwa oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan, bahwa Tuhan tidak menimpakan sakit penyakit. Semua firman yang tentang kesembuhan engkau ucapkan itu engkau sedang bergerak menuju ke kebutuhanmu. Amin. Bisa ditangkap? Mudah Amin, nggak? Bu. Amin. Bisa. Nah, kenapa orang sakit tidak sembuh-sembuh? Kenapa orang sokat sakit, sokat sakit, sokat sakit? Portalmu jangan-jangan salah masuknya. Pintu. Portal itu pintu, bukan polisi tidur. Pintu, ya. Jadi sekali lagi, saya akan membuat semuanya menjadi simpel, sederhana, mudah dipahami, mudah dikerjakan. Pastikan bahwa engkau masuk di dalam pintu yang benar, ya. Eh, Tidak lagi komplain, tidak lagi marah-marah, tidak lagi menyakiti temannya, tidak lagi apa namanya iri hati, ya. Beresi hatimu, maka engkau sedang berada di portal yang benar. Waktu engkau sakit, engkau tinggal melangkah mengambil kesembuhan itu. Waktu engkau punya masalah tentang keuangan, asal engkau sudah masuk di portal yang benar, engkau tinggal mengambil. Gimana caranya? Cari firman yang berhubungan dengan berkat. Efesus 1 ayat 3. Tuhan segala berkat sudah Tuhan sediakan di surga. Efesus 1 ayat 3. Yang belum paham-paham biar saya ulang-ulang terus ya. Karena kok oh, sudah dijelasin berulang-ulang, tapi nggak paham-paham. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Waktu Bapak Ibu ketemu portal yang benar, portal itu menghubungkan antara duniamu ini dengan kerajaan surga. Bisa ditangkap? Amin, Waktu Bu. eh, engkau berada di posisi yang benar, pijakanmu benar, masukmu di pintu yang benar, hatimu benar, ya, engkau sudah berada di tempat penyediaan Tuhan, tinggal ngambil, tapi harus ada yang namanya usahamu mengambil. Karena berkatnya itu di surga. Bagaimana caranya? Tuhan terima kasih. Efesus 1 ayat 3 berkata, segala berkat sudah engkau sediakan di surga. Karena engkau punya koneksi dengan surga, yaitu Roh Kudus yang engkau sediakan tinggal di dalam kemah hatimu. Ya, dia berdiam di dalam engkau karena engkau tidak membiarkan roh-roh dunia yang gelap dan miskin tinggal di dalammu. Engkau tidak membiarkan roh kemarahan tinggal di dalammu. Iri hati, konflik, curiga dengan temannya, curiga, marah. Itu berarti engkau sedang tidak menyediakan tanah hati yang bersih, tubuhmu tidak bersih, sehingga Roh Kudus yang merupakan koneksi engkau dengan kerajaan surga tidak bisa diam di dalammu. Maka engkau tidak punya koneksi dengan kerajaan surga. Portalmu salah. Itulah yang mengakibatkan hidupmu susah. Marah-marah terus dengan suaminya karena suaminya tidak memberikan uang belanja seperti yang dia mau.
Kerjaannya suaminya cuma ngerokok, nonton handphone, baca koran, nggak mau bantuin, marah, marah, marah. Engkau sedang tidak menyediakan tubuhmu sebagai kemah Roh Kudus. Dan akibatnya engkau tidak punya koneksi dengan kerajaan surga. Karena membiarkan roh kemarahan, sakit hati tinggal di dalam hatimu. Koneksimu dengan surga putus, portal, pintu gerbang yang kau masuki salah. Akibatnya menderita, nggak ngalami apa yang sudah dijanjikan, yang sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Sampai di sini paham boten Bapak Ibu? Kalau paham kasih saya jempol yang paling manis. Paham, Bu. Oke. Jadi, masihkah Bapak Ibu berkeras dengan marah-marah, kecewa, sakit hati, komplain, sombong? Ya toh? Sombong, iya ya, memang bicara sama orang yang sombong itu memang rata-rata kita sering jadi hati-hati ya kalau ngomong dengan orang sombong, jangan sampai kita ini apa ya, kejeglong dewe gitu loh, kepleset dewe gara-gara kita berhubungan dengan orang sombong. Itu kan kadang-kadang emosi jiwa. Jangan, sayang, nanti masalah masuk portal lagi ya. Sayang, hubunganmu dengan Tuhan itu yang nomor satu, tadi disampaikan oleh Mbak Opi. Hubungan kita nomor satu, harta kita nomor satu itu adalah koneksimu dengan kerajaan surga, koneksimu dengan Bapamu di surga. Wes ora usah peduli lain-lainnya, fokus aja sama firman, 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 firman. Pikiranmu isinya firman, kakimu melangkah-langkah sesuai firman, tidak usah tawar-tawaran dengan firman. Itu engkau sedang masuk di portal yang benar. Hari ini engkau yang sedang sakit, kepalamu pusing, cenut-cenut, mahmu kambuh, dompetmu kosong, ayo bertobat. Tuhan ampuni aku, karena pikiranku ini kacau balau, tidak sesuai dengan firman. Kadang-kadang aku berapi-api, kadang-kadang aku nggak punya api. Ya, ayo. Ya, dan sesungguhnya ketika kita sudah masuk di portal yang benar, engkau tidak perlu berdoa untuk minta apa permintaanmu, doamu supaya permintaannya dikabulkan, tapi sesungguhnya bahwa Tuhan sudah menyediakan asal engkau berada di portal yang benar. Ya, jadi sekali lagi kalau engkau masih kepahitan, Bapak Ibu masih kepahitan, masih sombong, ketakutan, ya pastilah badanmu sakit. Karena portalnya salah, pintu masuknya salah. Nah, mari putuskan, jangan khawatir, jangan takut, putuskan engkau bergembira, putuskan engkau memiliki damai sejahtera, ya. Itu sesimpel itu. Hidup di dalam Tuhan. Pastikan bahwa engkau tinggal di dalam portal yang benar. Maka semua yang engkau butuhkan sesungguhnya tinggal mengambil. Caranya bagaimana? Bergeraklah menuju kepada apa yang kau butuhkan. Bukan uh, meraung-raung minta diberkati, minta. Lu berkat itu sudah disediakan, kamu tinggal ngambil. Caranya ya apa? Ya kalau kamu tidak bekerja ya tidak usah makan, firman Tuhan berkata begitu kan. Nah, kalau kamu tidak bekerja, malas-malasan, sebentar tidur, sebentar malas-malas, cuma baca drakor, nonton drakor, nggak mengerjakan apa-apa, tidak bekerja, ya orang yang tidak bekerja, ya pasti miskin. Kan gitu. Itu pokoknya sesuai dengan firman Tuhan itu sudah dikerjakan. Ya, untuk selanjutnya, nanti misalnya aku sudah bekerja keras, tetapi kenapa kok hasilnya sedikit, tenang saja. Tuhan sudah menyediakan yang namanya penyediaan. Mungkin lagi disimpan dulu. Untuk apa? Kesusahan di depanmu itu loh, supaya ketika engkau dapatkan uang banyak enggak boros. Betul enggak? Loh, ke depan itu akan ada kesusahan.
yang namanya resesi ekonomi, yang namanya goncangan-goncangan ke depan itu akan ada kesusahan. Kalau hari ini engkau sudah terbiasa dengan sedikit kesusahan yang di depan, engkau sudah biasa gitu. Setiap orang diberi sesuai dengan takaran masing-masing karena memang ada orang yang tidak bisa memberi, maksudnya ya dicekeli, di apa ya digegem terus itu ya kekayaannya sehingga dia tidak berani menabur ya ya sesuai dengan apa yang dia miliki itu yang akan diberi Tuhan gitu ya. Engkau nabur sedikit ya menuai sedikit, engkau nabur banyak ya menuai banyak. Hukum tabur tuai yang seperti yang disampaikan oleh Buming tadi. Nah, sekarang kalau engkau posisi lagi susah, sepertinya semuanya serba sedikit, it's okay. Karena sedang dilatih masa kesusahan di depan, engkau sudah terbiasa. Masa kesusahan apa, Bu? Ya, seperti semua yang sudah difirmankan di dalam kitab Wahyu. Kalau kita belajar di kitab Wahyu, yang besok KKS kita akan belajar ya, KKS besok ketemu di rumah saya di Jalan Tengger. Kita akan bahas itu ketika gulungan-gulungan kitab itu dibuka, ketika sangkakala itu dibuka, ditiupkan ya. Ada begitu banyak kesusahan-kesusahan KKS. Engkau sudah diajari untuk hidup menabur, untuk hidup tidak cuek, tetapi memperhatikan orang lain. Taburanmu itu engkau akan menuai di masa-masa susah nanti. Oke, jadi sekali lagi masuklah di portal yang benar dan semua yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi silahkan dikerjakan tidak hanya menjadi teori, tetapi sungguh-sungguh dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Yang sedang sakit mulai praktek seperti yang saya sampaikan ya. Uh, tinggal mengambil kesembuhan. Caranya minta ampun, terus aku percaya bilur-bilurmu menyembuhkan aku, kan gitu. Mulai praktek ya. Karena apa? Eh, Bapak Ibu sendiri nanti akan menolong orang-orang yang sedang sakit. Mungkin kalau saat ini engkau sedang sakit tiba-tiba em, sudah lagi enak-enak tiba-tiba sakit. Berarti engkau sedang disuruh praktek untuk mengalami yang nama kesembuhan supaya ketika nanti menghadapi orang yang sakit, Bapak Ibu menjadi menolong mereka, bisa menolong mereka. Karena Bapak Ibu sudah praktek. Oke? Ini KKS ini diajari semuanya dewasa, bukan anak-anak rohani. Ya, dewasa rohani bertumbuh. Bu, bagaimana ya Bu? Saya tuh sudah berdoa untuk berkat, tapi kenapa ya saya tidak mengalaminya? Ya, karena kan sekarang yang lagi em, menimpa banyak anak-anak Tuhan adalah masalah ekonomi. Nah, firman Tuhan berkata apa? Yang tidak bekerja tidak usah makan. 2 Tesalonika 3 ayat 11 sampai 12. Perbaiki gaya hidup sesuai dengan kondisi dompet, ya kan? Em, ada ayatnya apa? Cukupkan engkau dengan gajimu. Lah kalau gajinya cuma 1 juta terus foya-foya ya miskin lah orang itu ya kan. Terus orang yang malas itu di Amsal 12 ayat 27, Amsal 20 ayat 13, Amsal 12 ayat 24, Amsal 21 ayat 25 sampai 26. Pelajari tentang kenapa kok aku menjadi miskin, tidak ada berkat. Nah, itu semuanya sudah ada di dalam firman. Ya, sebetulnya hukum tabur tuai ini adalah salah satu dari 7 hukum universal yang pernah saya sampaikan waktu itu ya. Jadi ini berlaku bagi semua orang. Hukum tabur tuai itu bagi semua orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Engkau nabur kejahatan yang akan menuai hal-hal yang tidak baik. Ini hukum universal, berlaku bagi semua. Oh, ada Bu Maria Yanti. Maaf Bu, baru selesai muntah-muntah Bu. Ya Bu, Tadi di tutup kepalanya tangan. dipegang Bu, kepalanya dipegang. Bu, kepalanya dipegang Bu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami cabut semua yang bukan dari Tuhan. Iya,
semua portal yang salah, semua pintu yang salah, semua spirit yang bukan dari Tuhan aku perintahkan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Api Tuhan turun atasmu, atas Ibu Maria. Yang di dalam nama Yesus kesembuhan. Kesembuhan terima. Amin. Kesembuhan terima. Amin. Kesembuhan Amin. terima. Di dalam Amin. nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Kalau sudah nggak ada, kita tutup ya. Oke, yuk kita berdoa. Sudah jam 9 kurang 3 menit. Yuk kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini kami melihat karyamu yang ajaib atas kehidupan anak-anakmu di KKS. Amin. Kami melihat Tuhan, apimu mulai menyambar kami semuanya. Dan Engkau sedang mengajarkan kami untuk naik, Amin. yaitu siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya, orang yang murni hatinya. Dialah yang berhak untuk mendapatkan segala berkat yang dari Bapa di surga. Sesuai dengan Mazmur 24, Tuhan, Kau sudah mengajari kami. Dan kami KKS mau Tuhan terus naik. Kami mau Tuhan bahwa kekayaan kami adalah Engkau saja. Semua yang kami miliki itu berasal daripada Engkau. Dan hidup kami ini hanya terkoneksi dengan Engkau saja, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau sudah memberikan banyak hal kepada anak-anak-Mu di KKS. Dan hari ini, Tuhan, sekali lagi kami menghancurkan, menyapu bersih semua spirit yang bukan dari Tuhan atas KKS. Semua spirit adu domba, semua spirit kebencian, semua spirit ketidakpercayaan, semua spirit penyesat, kami sapu bersih, kami tolak atas KKS, atas kehidupan kami, keluarga kami masing-masing, anak-anak kami, suami kami, istri kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak roh perpecahan, kami tolak roh penyesatan atas setiap kami di dalam nama Yesus. Tuhan, biar Engkau sendiri yang akan melindungi kami, membungkus kami dengan kuasa darah-Mu atas keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terus terkoneksi dengan ruang tahta, dan Engkau sendiri yang akan terus menjaga hidup kami. Dan kami seperti domba yang tinggal di dalam gerombolan di mana Engkau sendiri menjadi gembala buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sendiri yang akan memberi jaminan buat KKS, seluruh anggota KKS. Tinggal di dalam perlindungan, tinggal di dalam kusian, tinggal di dalam pembedaan yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari-hari ke depan kami percaya Tuhan bahwa Kau tidak pernah meninggalkan kami, termasuk keluarga kami, anak-anak kami yang berada di jauh, keluarga kami yang sedang terpisah. Tuhan, Kau tahu, Engkau mengerti, Engkau yang akan pelihara kami semuanya aman dalam tangan. Terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.